Ini sangat bertentangan, bahkan konfrontatif dengan orang saya. Bagaimana Pak Dr. Syihab melihat keseberangannya terhadap dengan harapan kami? Ya, kita tunggu dulu ya, baru saya ini. Kita tidak ingin menolak suatu pendapat kecuali berdasar prinsip-prinsip agama. Kita tidak menolak untuk memahami Al-Quran yang dikemukakan oleh para orientalis, kalau memang itu sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Kita juga tidak segan untuk menolak pendapat yang dikemukakan oleh ulama Islam yang tulus, berarti sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip agama itu. Ya, telah jadi saya tidak anti syahdu, saya tidak anti siapapun, tapi banyak penafsiran-penafsirannya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Itu yang ditolak oleh Allah. Tapi bahwa kita berbeda, banyak berbeda. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ini begini, saya kan dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama, dulu waktu kita tidak menghadapi dulu. Saya ini Quran terjemahan tempat itu ini direvisi diperbaiki lagi karena beberapa kesalahan. Dan beliau mengatakan mana bukti kesalahannya yang tidak saya sampaikan. Ya, Surya mohon dikirimin itu PPT-nya ke WA ya. Ketika Pak di situ yang tadinya berarti banyak ada Sahabiah, ada Pak Kosan, ada apalagi yang tidak mananya ada baca tidak dan sebagainya. Nah, ketika diterjemahkannya itu dengan nama Allah, ini berarti banyak dari isti'anah. Kalau isti'anah itu kan perlu ada masih pada apa? Jadi kalau istilah Oke, udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Pak. Udah ya? Pak. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat siang semua. Ya. Siang, Pak. Ya. Ya. Oke, di sini ya saya akan menjelaskan sejumlah tentang pembahasan. Ya, itu tentang perbedaan metodologi dengan metodologi. Ya. Oke, metode merupakan prosedur ya dalam mencapai objek secara sistematis. Ya, dan teknik ya atau cara pendidikan yang digunakan oleh atau sesuai dengan kedisiplinan ya ilmu tertentu ya. Nah, kalau metode itu prosedur atau proses mencapai suatu objek ya. Sedangkan metodologi nah itu kumpulan metode, aturan dan postulat ya yang digunakan oleh peneliti secara disiplin melalui analisis prinsip penyelidikan dalam bidang tertentu. Nah, udah sekarang ya, analisis prinsip penyelidikan itu seperti apa? Ya, seperti survei, ya seperti observasi, ya kemudian adanya fenomena dan sebagainya, ya serta adanya instrumen untuk yang diukur, ya. Oke. Ya. Oke. Kemudian, nah sini ada konsep metode penelitian, yaitu cara ilmiah ya untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan rasionalitas, empiris dan sistematis. Nah, jadi rasionalitas itu berdasarkan fakta ya atau pemikiran yang rasio ya, sedangkan empirik itu berdasarkan data yang ada di lapangan ya. Kemudian sistematis itu secara berurutan ya, itu sistematis. Nah, sini ada karakteristik metode penelitian. Nah, yang pertama itu memiliki tujuan penelitian yang dapat mencahi masalah. Ya. Nah, artinya di sini ketika kalian ingin
meneliti suatu objek, ya harus tahu tujuannya seperti apa. Ya, apakah ingin mengungkap keterkaitan objek satu dengan objek yang lainnya atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua itu memiliki sistematis dalam melakukan penelitian. Nah, jadi adanya urutan, ya urutan dalam penyusunan penelitian, ya apa aja yang dilakukan atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian memiliki sifat terkendali dalam menghindari bias penelitian, ya. Jadi ada sifat kontrol di sini, ya, untuk minimalisir banyaknya bias, ya. Kemudian memiliki objektivitas, artinya penelitiannya harus mencapai sasaran yang dituju. Apa sih yang ingin diukur gitu? Apa sih yang ingin dilihat gitu? Ya. Kemudian memiliki ketahanan uji validitas hasil penelitian. Artinya ketahanan ini apakah instrumen yang digunakan itu benar-benar valid atau tidak valid gitu, ya. Nah, valid ini artinya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ditemukan, ya. Oke. Nah, di sini prosedur penelitian kuantitatif, ya, ya, menentukan masalah yang diteliti, ya, merumuskan, ya, masalah yang diteliti, menentukan tujuan penelitian, ya. Oke, kemudian menentukan manfaat penelitian, menentukan landasan teori, menguji hipotesis penelitian, menyusun desain penelitian, menentukan instrumen penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisa hasil penelitian, memberikan kesimpulan bersama, saran penelitian. Nah, di sini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Ya, jadi menentukan masalah ini itu, jadi kalian tuh harus menemukan dulu fenomena yang akan diteliti gitu. Ya. Kemudian lalu merumuskan, ya, dari sekian banyak fenomena dirumuskan menjadi dua fenomena misalkan. Ya, yang ingin diteliti, apakah ingin mengukur hubungan, apakah ingin mengukur dampak atau sebab akibat. Nah, itu. Kemudian menentukan tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitiannya ingin mencari signifikansi, apakah variabel 1 dengan 2 itu saling berkorelasi atau tidak gitu. Ya. Kemudian menentukan manfaat penelitian. Nah, manfaat ini terutama bagi si responden, apa manfaatnya? Nah, yang kedua itu bagi instansi yang dijadikan tempat penelitian. Nah, yang ketiga itu yang ketiga itu masyarakat umum. Ya. Apa manfaat buat masyarakat umum dari penelitian yang Anda lakukan? Ya. Kemudian menentukan landasan teori. Nah, landasan teori ini teori apa yang bisa mendukung, ya, instrumen yang kalian buat gitu. Ya, yang bisa mengarahkan, ya, penelitian Anda kepada sasaran yang diinginkan gitu. Ya. Nah, itu landasan teori. Ya, kalau teorinya tidak kuat, maka jangan harap, ya, penelitiannya itu bisa signifikan. Karena syarat untuk signifikansi teorinya itu harus berkorelasi, ya, dengan instrumen yang digunakan atau dengan tujuan penelitiannya. Nah, menguji hipotesis, artinya hipotesis ini memprediksi apakah prediksi penelitian yang kalian lakukan itu benar-benar menguji, ya, menguji dari teori yang digunakan, menguji dari instrumen yang digunakan, apakah benar-benar valid atau tidak gitu, ya. Kemudian menyusun desain penelitian. Nah, desain ini rancangan, artinya blueprint, ya. Jadi apa yang kalian gunakan itu untuk mensupport, ya, mensupport tujuan penelitian yang dilakukan. Ya, instrumen itu bagian dari desain. Ya, instrumen ini alat atau media ya digunakan kalian dalam melakukan penelitian. Ya. Misalkan instrumen, ya, tentang, ya, tentang kepuasan kerja, apa aja sih instrumennya misalkan. Apa itu misalkan seperti skala kepuasan kerja.
Nah, skala ini merupakan bentuk dari instrumen. Ya. Lalu melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ya bisa melalui observasi, ya, bisa melalui wawancara, bisa dengan menggunakan skala, ya, itu pengumpulan data, ya. Nah, kemudian hasil, ya, menganalisa hasil penelitian. Nah, hasil ini itu sangat membantu kalian dalam, ya, menentukan, ya, sasaran penelitiannya, dalam menemukan tujuan penelitiannya. Ya, apakah hasil ini sangat reliable atau tidak reliable gitu. Ya. Nah, disinilah ya pentingnya hasil penelitian. Ya. Memberikan kesimpulan bersama saran penelitian. Ya. Jadi setelah menentukan hasil penelitian baru ditentukan saran penelitian. Ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada kualitatif. Ya. Ya, ini kualitatif maksudnya ya. Yaitu kalau kualitatif itu menentukan deskripsi ya, masalah penelitian, mereduksi fokus masalah penelitian, melakukan seleksi masalah penelitian, menentukan pendekatan penelitian kualitatif, menguraikan hasil penelitian, dan memberikan kesimpulan serta saran. Jadi, sebelum Anda menentukan fokus, nanti Anda bisa menggambarkan secara gamblang ya peristiwa-peristiwa yang Anda amati untuk dijadikan masalah penelitian. Ya. Kemudian baru Anda mereduksi, artinya mengembangkan ya akar masalah itu untuk dijadikan ya fokus penelitiannya gitu. Ya. Kemudian melakukan seleksi, artinya dari sekian fokus itu nah mana nih yang benar-benar Anda ingin gali, Anda ingin dalami ya penelitian yang Anda lakukan. Artinya fenomena yang Anda ingin dalami itu seperti apa gitu. Ya, nah ini seleksi. Gunanya apa? Untuk menghindari bias penelitian. Kemudian menentukan pendekatan penelitian kualitatif, ya bisa dengan menggunakan metode kasus, bisa menggunakan longitudinal, ya, atau bisa menggunakan penelitian sejarah atau riwayat, ya. Nah, atau misalnya menggunakan action research atau misalkan single subject, nah itu. Nah, itu merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Ya. Kemudian menguraikan hasil penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif itu lebih banyak ya menjabarkan hasil observasi dan wawancara yang kalian lakukan. Ya. Nah, di situ itu namanya menguraikan. Nah, dari hasil itu maka muncullah reliabilitas. Ya, reliabilitas itu tingkat kesungguhan ya, kesungguhan hasilnya itu benar-benar valid atau tidak ya. Kemudian memberikan kesimpulan dan saran ya. Jadi simpulan ini ya secara garis besarnya dari hasil dari rangkaian penelitian yang Anda lakukan ataupun dari hasil analisis yang Anda lakukan. Nah, lalu sarannya untuk apa? Untuk responden, untuk instansi ataupun untuk masyarakat umum ya. Oke, di sini jenis-jenis metode penelitian. Ya, ada penelitian dasar, ada penelitian pengembangan model, penelitian terapan, penelitian eksperimen, dan penelitian survei. Ya, serta ya penelitian naturalistik. Nah, kalau penelitian dasar tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan. Ya, kemudian penelitian pengembangan model. Nah, artinya pengembangan model ini ketika kalian punya model, misalkan model contextual learning, ya misalkan model learning by doing, ya ataupun misalkan model apa istilahnya destructive learning misalkan, ya. Kemudian ada penelitian terapan. Nah, terapan ini biasanya digunakan untuk kalangan-kalangan industrial, ya untuk industri. Ya biasanya terapan. Apakah terapan dari penelitian yang dilakukan oleh sejumlah
kalangan industri itu bisa digunakan atau tidak dalam mengembangkan perindustriannya gitu ya. Kemudian penelitian eksperimen. Nah, eksperimennya bisa dilakukan oleh semua kalangan ya. Jadi tidak hanya industri saja, tapi bisa juga kalangan pendidikan. Biasanya kalangan pendidikan banyak menggunakan eksperimen. Ya. Kemudian penelitian survei. Nah, penelitian survei ini biasanya banyak terjadi ya, di kalangan sensus biasanya. Nah, ini banyak digunakan oleh sensus penduduk atau misalkan tentang survei pandangan tentang figur ya, pandangan figur kepala daerah, misalkan calon kepala daerah, misalkan di bidang politik ya. Kemudian penelitian naturalistik, penelitian yang alami, misalkan itu digunakan pada kalangan medis atau keilmuan ya, biasanya seperti itu. Nah, di sini ada contoh laporan penelitian kuantitatif ya. Nah, di sini ada sejumlah videonya, bisa kalian klik ya nanti di Google Classroom ya. Oke, di sini ada tugasnya ya, mikroplastik ya. Ya, kemudian judul penelitian kualitatif dan kuantitatif ya, berdasarkan pemberitaan mikroplastik. Ya. Oke. Hasil penelitian Global State University of New York at Fredonia yang didukung Orb Media, organisasi media nirlaba di Amerika Serikat yang menemukan sejumlah air minum dalam kemasan yang mengandung mikroplastik menghebohkan publik. Pasalnya sejumlah air minum dalam kemasan yang telah beredar ternyata mengandung material yang dapat berdampak buruk terhadap Hasil penelitian Global State University of New York at Fredonia yang didukung Orb Media, organisasi media nirlaba di Amerika Serikat yang menemukan sejumlah air minum dalam kemasan yang mengandung mikroplastik menghebohkan publik. Pasalnya sejumlah air minum dalam kemasan yang telah beredar ternyata mengandung material yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Air minum dalam kemasan yang beredar luas di pasar ternyata mengandung mikroplastik. Temuan ini terungkap dalam hasil penelitian Global State University of New York at Fredonia yang didukung Orb Media, organisasi media nirlaba di Amerika Serikat. Peneliti State University of New York at Fredonia menguji 259 botol air minum dari 11 merek yang dijual di 8 negara. Hasilnya 93% Ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang ini tanyakan? Silakan. Ya, silakan, ada yang mau tanyakan tentang topik hari ini? Ya, tadi udah cukup jelas ya, metode kualitatif dan kuantitatif ya. Sudah Pak, sudah cukup Pak. Sudah ya. Oke. Jadi nanti tugasnya itu ya kalian tentukan judulnya ya, judul ya, terus ya temukan fenomenanya ya, fenomenanya seperti apa ya, kemudian kalian baru rumuskan masalahnya ya, lalu tentukan tujuannya serta manfaatnya gimana ya. Nah, kalau kualitatif kan dia tidak kenal rumusan, adanya fokus. Ya, fokus penelitian itu kualitatif. Ya. Pak, kalau misalkan gabungan gimana? Bisa juga gabungan. Ada rumusan, ada fokus. Bisa juga. Ya. Gitu. Kalau misalkan kuanti dan kuali gitu. Ya. Oke, ini saya lampirkan, tar dulu. Saya lampirkan contohnya ya. Oke.
Ya, ini yang kualitatif ya. Nah, ini contoh jurnal kualitatif ya, penelitian kualitatif. Ya. Jadi di sini ada berbagai macam teknik ya. Ya, jadi respondennya itu kurang lebih maksimal 4 orang kalau untuk kualitatif. Ya. Kelihatan nggak rekan-rekan? Pecah-pecah, Pak. Hah? Pecah-pecah tulisannya. Oh, pecah-pecah. Kurang jelas ya, Pak. Kurang jelas ya? Ya, nanti saya kirimin ya lewat WA ya. Kalau untuk lebih jelas ya. Ya, tapi ya, setidaknya ini contohnya ya. Nanti bisa kalian lihat ya. Oke. Ya, kalau ini kuantitatif ya, contohnya. Ya, itu. Jadi ada hubungan ya. Judulnya selalu diawali dengan hubungan. Hubungan antara perasaan emosional ya terhadap kecenderungan nakalan remaja. Ya, nah ini seperti ini. Ya, kabur ya, ini ya. Kalau saya gedein bisa nggak ya? Kelihatan nggak kalau kayak gini? Nggak ada. Nggak ada gambar ya, Pak? Nggak ada gambar ya? Ini tulisan soalnya, ya. Tulisan ini, ya. Oke, nanti saya kirimin contohnya di melalui WA ya. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, saya rasa cukup jelas ya. Oke, tolong biar saya foto dulu. Ditampilkan wajahnya. Ya, mohon ditampilkan wajahnya. Ini akan kembali ke profesi. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika tadi dikatakan oleh Profesor Santoso akan sudah yang mungkin kayak ini banyak sekali ini pendistorsian mengenai ya. Oke. Ya, semoga rekan-rekan sekalian sehat selalu ya. Ya, kita akhiri dulu perkuliahan kita ya hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.